Biasanya yang datang ke saya itu lebih seringnya itu pasang susuk ya. Pasang susuk. Ya. Pasang susuk. Susuk sendiri itu macam-macam ya Mbak Novi. Ada susuk emas, ada susuk berlian, Ya. ada susuk bunga kantil. Mungkin sebelum Bunda pasangkan si susuk ini, ada ritual ya Bunda yang Iya Bunda pasti, jalani? pasti ada ritualnya. Karena ada energi yang sulit aku ceritakan dari Yopi. Ini udah masuk energinya. Tapi aku nggak tahu. Yopi suka cerita, suka ngobrol pada dirinya sendiri pada saat kamu sering dibully sama teman-teman kamu. Kamu sering ngomongin, kamu dusta sama dirimu sendiri. Kamu takut nanti kalau kamu jujur teman-teman kamu nggak bisa terima kamu. Mumpung ada Bunda di sini, kalau kamu mau nangis, nangis. Saya bisa bantu memberikan energi yang lebih positif buat kamu. Relax, relax. Enggak, gini. Sudah belum? Sebelah sini. Halo pemirsa Cumi Misteri, selamat datang kembali di studio Cumi Misteri. Nah, kali ini di studio Cumi Misteri telah kedatangan seorang praktisi supranatural yang bergerak di bidang susuk. Ya, di sini ada Bunda Iva. Hai Bunda. Hai. Oke, Bunda Iva ini salah satu praktisi supranatural dari Kalimantan. Jauh-jauh datang ke studio Cumi Misteri. Ya Bun ya? Iya benar. Gimana Bun perjalanan Bunda? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Bun ya. Memakan berapa jam nih Bun? Kalau Perjalanan. dari Kalimantan sendiri ke sininya kurang lebih 3 jam. 3 jam. Oke. Bun, kita hari ini akan membahas susuk ya Bun ya. Boleh. Oke, buat anak-anak muda nih yang lagi galau, kalian tepat banget menonton video ini. Bun, anak muda sekarang tuh permasalahannya apa sih? Pada dasarnya anak muda ini permasalahannya di percintaannya. Itu suatu alasan yang besar ya. Ini anak-anak muda galau tuh memang galaunya tuh di percintaan, bukan di masalah ekonomi, namun di percintaan Bun, lebih banyaknya. Lebih banyak di percintaan. Kalau masalah keuangan itu mereka gampang mengatasi. Iya. Cuman kalau masalah galau di perasaan itu obatnya susah. Wow. Karena perasaan nggak pakai logika ya, Iya. pakai kacamata hitam. Banyak gak Bun anak-anak muda yang datang ke Bunda untuk berkonsultasi? Banyak sih. Ya. Mulai dari biasanya konsultasi memang dari percintaan, terus soal penolakan, terus galau, Yes. dan macam-macam. Macam-macam. Bunda kasih solusi apa nih kepada anak-anak muda yang sedang galau ini? Biasanya solusinya saya akan tanya dulu, permasalahannya apa. Terus kegalauannya dari segi apa Ya. dulu, ya kan? Karena masing-masing persoalan kan beda-beda ya Mbak Novi. Jadi saya harus lebih tahu dia dulu, pendekatan dulu, baru saya akan kasih solusi yang paling termudah. Ya. Kalau seandainya solusi yang termudah itu dia masih belum bisa mengendalikan perasaannya, otomatis akan ada solusi yang lain. Yes. Biasanya nih, solusi dari Bunda yang Bunda berikan kepada anak muda ini, apa Bun? Biasanya saya akan ngasih sugesti dulu untuk menetralkan pikiran, Iya. perasaannya dia. Oke. Jadi kalau itu ke percintaan, mungkin saya akan lebih tanya lebih dalam lagi seberapa jauh hubungannya dan lain dan sebagainya. Iya. Selain sugesti, ada solusi apa lagi Bunda? Biasanya yang datang ke saya itu lebih seringnya itu pasang susuk ya. Pasang susuk. Ya. Pasang susuk. Susuk ini tuh macam-macam ya Bun ya. Ada buat percintaan, kekebalan, terus karisma, kayak gitu tuh bedanya apa sih Bun? Susuk sendiri itu macam-macam ya Mbak Novi. Ada susuk emas, ada susuk berlian, Ya. ada susuk bunga kantil, samber lilin, bulu perindu, Ya. tergantung fungsinya. Itu untuk apa? Biasanya fungsi itu pasien yang bilang ke saya, Bun, saya mau yang seperti ini. Jadi saya tinggal melakukan apa yang mereka minta. Kalau memang itu bagus dan cocok dipakai, saya Ya. biasanya akan oke. Tergantung apa kebutuhannya berarti ya Bun ya? Benar. Nah untuk asmara ini tuh biasanya yang cocok untuk dipasangkan ke
anak muda ini yang sedang galau ini apa, Bun? Biasanya paling utama saya kasih solusi komunikasi dulu, Komunikasi. introspeksi dulu. Kalau mungkin dia udah introspeksi tapi tidak ada jalan untuk meningkatkan kepercayaan diri dia lagi supaya nggak galau, karena galau itu kan nggak enak ya Mbak Novi. Pasti. Satu makan nggak mau, biasanya Iya. tuh habis 2-3 piring, ini sepiring aja nggak habis. Nggak habis. Nah, terus males, ya kan? Taunya cuman gelisah aja gitu ya kan. Jadi kalau memang itu tidak tersolusikan, maka biasanya dia akan minta sesuatu sama saya, misalnya Bunda bisa nggak supaya saya aura saya lebih naik, lebih gini, saya mau pasang susuk gitu. Biar paling tidak pacar saya supaya lebih sayang sama saya atau apa, macam-macam Mbak Novi. Biasanya susuk apa, Bun? Susuk jenis apa yang Bunda kasih? Paling banyak itu susuk tuh emas. Susuk emas. Iya. Karena emas itu biasanya lebih bisa meningkatkan aura kita, jauh lebih untuk lawan jenis ya, lebih bisa mempesona. Kalau berlian biasanya mendinginkan perasaan. Kalau berlian untuk mendinginkan perasaan. Oke, emang berlian sama emas tuh bedanya apa sih, Bun? Emas itu di mana-mana kalau seseorang itu mau cantik kan ada yang pakai anting, perhiasan. Itu perhiasan di luarnya ya. Iya. Tapi perhiasan secara batin atau goibnya biasanya kita lakukan di susuk emas. Oke. Di dalam susuk emas ini terkandung energi apa sih, Bun? Pastinya energi magic ya. Jadi energi magic yang bisa membuat orang lain tertarik atau lawan jenis tertarik sama kita. Mungkin sebelum Bunda pasangkan si susuk ini, ada ritual ya Bunda yang Bunda jalanin? Pasti ada ritualnya. Jadi saya akan merituali benda itu untuk menjadi lebih beraura, agar yang memakainya juga mengeluarkan aura yang bagus, menekan aura negatifnya dia. Ritual-ritual apa sih Bun untuk memenuhi energi-energi yang cakep nih di dalam susuk ini? Biasanya saya akan meditasi, diisi dengan jopo montro, jadi supaya daya magisnya lebih bisa menaikkan energi positifnya memakainya sendiri, Mbak Novi, seperti itu. Tapi sebelumnya aku denger ya tadi ya Bun ya, pemasangan susuk ini nggak sembarangan. Iya benar, nggak sembarangan. Karena kita harus tahu hari apa yang bagus, itu sesuai dengan tanggal lahir ya. Jadi kita nggak sembarangan, karena hitungan tanggal lahir itu kan macam-macam, Mbak Novi. Misalnya hitungan 4, hitungan 5, misalnya ada yang Gunung, Guntur, Segoro, Asad itu kan. Kita kalau masang pada saat dijatuh di hitungan Asad itu rezekinya dia akan kering. Makanya kita nggak sembarangan hari ini mau, hari ini pasang, nggak seperti itu. Semua harus pakai proses. Cuma memang saya pemasangannya nggak bisa mendadak langsung saya pasang-pasang gitu. Saya mestikan kalau bisa sih, kalau saya mau seperti itu. Tapi kan nanti efeknya jadi tidak bagus, fungsinya jadi berbeda dari keinginan. Biasanya langkah awal untuk memasang susuk tuh apa nih Bun yang Bunda lakuin kepada pasien? Biasanya saya akan melakukan meditasi, terus saya beri air untuk dia mandi bersih. Setelah dia bersih, saya bisa pasang. Bisa pasang. Itu kan tadi Bunda bilang nggak langsung, nggak instan. Hari itu juga mau pasang, di situ juga dipasang ya Bun ya. Itu memerlukan waktu berapa lama kira-kira Bun? Nggak lama. Yang penting saya dikasih waktu jeda 1-2 hari. Biasanya kalau sudah cocok hitungannya betul, oke, saya langsung kabari pasien, besok dia langsung datang ke saya. Oh, oke. Bun, sebenarnya susuk ini masih eksis kah di zaman modern seperti ini? Susuk ini sebenarnya di zaman modern ini sangat masih eksis. Cuman nggak mungkin dong orang pakai susuk akan bilang, oh gue lo pakai susuk. Kan nggak mungkin gitu ya. Iya. Mesti diam-diam. Karena memang energi susuk sendiri pun berjalannya pelan tapi pasti. Oke. Berarti memang anak-anak muda ini memanfaatkan kekuatan dari si susuk ini untuk sebuah percintaan, Bun? Nggak cuman itu. Nggak cuman itu ya. Paling utama susuk ini macam-macam ya, daya mumpuninya macam-macam. Bisa untuk dia lebih percaya diri. Karena seseorang kalau udah percaya dirinya tinggi, dalam tanda kutip, dia pasti bisa melakukan apa aja yang menurut dia itu yang terbaik buat dirinya. Itu kuncinya dulu. Dan yang kedua sugesti. Jadi karena apapun yang saya lakukan, kalau pemakainya nggak punya sugesti, juga akan percuma. Bun, sebenarnya seberapa negatif susuk ini sih Bun di mata orang-orang yang Bunda tahu gitu sebagai seorang spiritual?
Kebanyakan mereka berpikir ntar kalau mati lu jadi kayak gini, jadi kayak gini. Sebenarnya nggak seperti itu Mbak Novi. Semuanya tergantung dari si pemakainya sendiri. Tapi kan kebanyakan secara garis besarnya orang pakai susuk itu musyrik, syirik, kayak gitu. Itu garis besarnya. Oh ya Bun, apakah memang benar seorang pemakai susuk ini susah meninggal? Nggak juga sih, nggak seperti itu. Jadi pada dasarnya manusia itu kan pasti akan kembali, ya kan? Kalau kita kembali kan kita bisa meninggalkan pasti ada, kita dibersihkan dulu. Nah, fungsi dari daun kelor itu untuk membersihkan. Mungkin membersihkan secara kodamnya bisa hilang, tapi secara barang dia akan jatuh dengan sendirinya. Oke. Sebenarnya di dalam susuk ini kan ada hodam ya. Berarti si hodam ini tuh nggak mau pergi dari tuannya atau gimana sih Bun? Bukan. Kalau biasanya kan kita itu kalau memakai susuk mesti ada kodamnya dong. Kan fungsi dari kodam itu untuk menaikkan energi kita tadi. Kalau kita sudah tidak ingin menggunakan susuk itu, kita buang kodamnya. Tapi biasanya tidak semua orang bisa mengeluarkan barangnya. Jarumnya masih ada, cuman kodamnya yang sudah tidak ada. Dalam membuang hodam ini tuh kita ke spiritualnya, apa kita bisa lakukan itu secara sendiri gitu? Biasanya boleh ke spiritual, maksudnya misalnya Mbak Novi pasang ke saya. Untuk membuangnya bisa ke spiritual yang lain. Bisa harus boleh. Ke spiritual Bun? Iya harus. Harus ya? Karena memang pembuangan itu juga membutuhkan energi, bukan langsung asal lu pergi gitu, nggak gitu. Oke. Nah, perkembangan susuk dari zaman ke zaman tuh ada perubahan nggak sih Bun? Ada sih. Mungkin kalau sekarang kan macam-macam ya Mbak Novi. Yang maksudnya kalau saya pribadi masih pakai adat lama, yaitu berupa jarum emas kayak gitu kan. Kalau sekarang ini udah agak canggih ya. Yang saya lihat susuk itu bisa jadiin kapsul. Jadi mungkin itu saya nggak tahu caranya, tapi yang saya tahu ya ini gitu. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. Bun, si susuk ini ada expirednya nggak sih? Sebenarnya pemakaian susuk itu tergantung juga Mbak Novi. Expired tuh nggak ada di susuk. Nggak ada? Nggak ada. Tapi ada. Misalnya kadang-kadang kita kan memakai benda magic nih. Paling tidak dalam 1 bulan sekali pasti ada dong yang harus yang kita makan untuk menambah energi susuk itu sendiri. Cuman kadang-kadang garis besarnya orang datang pasang susuk ya udah, dia lupa gitu loh. Kebanyakan gitu kan, udah pasang pasti gue udah gini, nggak seperti itu. Jadi ya kita beli motor aja kita pakai kemana-mana kan pasti diisi bensin dong, kayak gitu. Nah sama dengan susuk juga kayak gitu. Oh gitu. Kalau misalkan kita pasang susuk nih, kita harus memakan apa untuk mengolah atau mengasah itu? Ini kalau dari saya pribadi biasanya saya akan kasih bunga kantil. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau dari saya biasanya setelah dipasang susuk itu akan ada mediasi untuk makan bunga. Bunga itu fungsinya ya untuk menaikkan energi dia agar lebih wow lagi gitu loh. Oh gitu Bun. Bunda, ada nggak sih Bun pemasangan susuk yang nyeleneh-nyeleneh gitu loh Bun? Ada, banyak. Tapi itu agak, maksudnya antara pribadi saya dengan pasien ya, nggak mungkin saya buka di sini dong. Bunda, Bunda kan sebagai seorang praktisi ya, susuk nih. Apa sih keistimewaannya susuk? Ya, satu keistimewaan dari susuk itu biasanya bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita yang luar biasa. Kedua, kan gini ya Mbak Novi, garis besar aja. Kalau zaman sekarang orang-orang lebih suka pakai skincare ya, supaya lebih glowy. Begitu pakai glowy, begitu nggak pakai kusam. Sama dengan susuk juga fungsinya seperti itu. Sebetulnya sama gitu, tapi bedanya mungkin kalau skincare itu dioles, namun susuk itu ditanam. Gitu. Susuk itu dimasukkan ke bawah kulit, jadi energinya lebih membaur. Jadi tergantung yang pakai sendiri. Bahkan susuk pun kalau misalnya kita muslim, kita pakai susuk, dipakai sholat dengan air wudhu pun itu termasuk dia udah membangkitkan energi dari susuk sendiri untuk lebih glowy gitu loh. Bun, apa tanggapan Bunda mengenai susuk itu haram, Bun? Itu tergantung individu masing-masing ya. Jadi ada juga yang mengatakan haram, itu sah-sah aja buat dia. Ada juga yang mengatakan oh bagus aja, itu juga tergantung pribadi Mbak. Saya tidak bisa memastikan, oh susuk ini nggak haram, nggak bisa gitu. Tergantung garis pandang mereka masing-masing.
Oke. Bunda sebagai praktisi susuk merasa tersingkirkan nggak sih dengan perkembangan zaman yang makin modern saat ini, kan maksudnya banyak kemunculan teknologi modern untuk operasi plastik, botox, filler, dan segala rupa skincare yang ada, Bun? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena kalau kecanggihan itu berbeda dengan energi goib ya. Goib itu sifatnya mistik. Mistik itu tidak bisa dijelaskan. Tapi kalau teknologi bisa dibuktiin secara langsung. Misalnya kita mau oplas, hari ini pesek, besok mancung, bisa. Yes. Tapi kalau yang seperti kayak dibilang susuk atau apa, itu cara kerjanya nggak seperti itu. Mbak Novi, cara kerjanya itu pelan tapi pasti. Karena gini, seumpama kan kebanyakan ya, mohon maaf ya, sekarang orang cantik banyak. Tapi kenapa laki-laki masih cari orang yang biasa-biasa aja? Loh, istrinya cantik loh, hidungnya mancung begini-gini. Terus kok cari yang itu pesek tapi dia punya karisma. Nah, itu loh kedahsyatannya karisma dari susuk itu sendiri. Karena kalau kita memakai susuk, kadang-kadang orang yang bersama kita itu lebih rileks, lebih nyaman. Karena kalau mohon maaf, kalau yang udah dioperasi itu kan mancung, kadang-kadang kesenggol, aduh jangan dipegang, ini barusan operasi kan gitu ya. Tapi kalau susuk lu mau kucuk-kucuk juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bun ya. Bun, dari tadi kita ngomong soal keistimewaannya susuk gitu, kelebihannya susuk. Nah, kita berbalik nih, Bun. Efek dari susuk itu sendiri apa nih, Bun? Efek dari susuk itu biasanya kalau kita ngelanggar pantangan, karena setiap pemasangan susuk itu kan pasti ada pantangannya. Betul. Karena kalau pantangannya sudah dilanggar, jadi fungsi dari susuk itu udah nggak ada, hilang. Biasanya pantangan-pantangan apa yang Bunda berikan kepada pasien? Biasanya kalau susuk emas itu, kalau saya pantangannya itu tidak permanen ya. Biasanya setelah pemasangan itu 1 minggu itu biasanya yang paling dihindari itu kecambah. Kecambah? Sama labu kuning. Tapi kalau berlian itu labu putih. Karena kenapa harus ada pantangan? Susuk itu kan kalau sudah dipasangkan itu energinya akan berjalan. Sedangkan mitos dari kecambah sendiri kalau ditanam itu kan berakar, maka dia akan menghalangin energi itu menjadi untuk lebih bagus. Itu hanya 1 minggu sih biasanya. 1 minggu. Setelah 1 minggu, tapi boleh Bun memakan kecambah dan labu itu? Boleh. Boleh? Pantangannya biasanya 1 minggu. Kalau saya kasih pantangan selamanya, pasti nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tapi yang sering terdengar dengan seseorang yang memakai susuk tuh katanya nggak boleh makan sate, nggak boleh ngelewatin jemuran, katanya tuh. Itu memang benar. Memang ada. Benar. Makanya saya bilang tadi tergantung dari praktisinya. Jadi praktisi susuk itu punya pantangan tersendiri, karena mungkin dari Jopo Montronya kan berbeda cara pengisian. Sama dengan kita memasak juga mungkin dia punya resep yang berbeda. Jadi itu sah-sah aja sih sebenarnya, tergantung dari praktisinya. Misalnya mau setahun atau selamanya, ya monggo silakan. Tapi susah dipungkiri ya Bun ya, bahwa memang susuk ini tuh masih eksis sampai sekarang ya Bun ya. Biasa yang datang ke Bunda ini anak-anak red umurnya tuh dari berapa sampai berapa? Yang paling sering Bun? Yang paling sering itu remaja ya. Remaja? Wow. Soalnya anak-anak zaman sekarang ini butuh siraman rohani yang lebih gede, maksudnya kan. Walaupun gini, banyak juga orang-orang kaya, mereka punya uang banyak, tapi kesibukannya juga penuh kan. Jadi mereka butuh orang spiritual seperti kita ini untuk menenangkan pikiran dan hatinya. Jadi bisa balance. Jadi gunanya kita di situ bukan hanya untuk susuk aja sih, Mbak. Banyak ya Bun ya. Bunda, kita boleh mempraktekkan nggak sih pemasangan susuk dari Bunda Iva nih? Boleh. Boleh ya? Jadi praktek pemasangan nanti kita ada menyediakan tim dari kita Bun. Menyediakan orang gitu. Boleh. Dari tim kita. Boleh. Hai. Hai Bunda. Hai. Ya Bunda, ini dengan Kak Yopi. Iya Yopi. Terima kasih. Ya, boleh di recheck dulu nih Bun. Kenapa nih? Yes. Boleh. Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Yopi Bunda. Oke, Kak. Saya harus nerawang dia, nggak apa-apa? Iya, boleh Bunda. Oke. Coba ke saya aja. Itunya. Oh, ini oh, no. Sini. Iya. Namanya Yopi. Iya. Oke. Yopi, tolong relax. Relax, santai, biar energi kamu jadi lebih bagus ke sayanya. Jadi saya juga enak untuk menerawang. Oke. Coba sedikit pejamkan matanya Yopi.
lebih rileks lagi, masuk ke dalam. Nah, oke, Mbak Novi, kalau aku lihat dari Yopi ini sebenarnya orangnya baik hati. Iya. Tapi dia itu lebih senang membuat orang lain bahagia. Cuma di balik kebahagiaannya dia itu, dia sering menyembunyikan kesedihannya. Jadi ini hawa yang saya rasakan ini, badan saya jadi agak merinding nih. Nah, ini tersalur ya Bun ya energinya ya? Benar. Tolong Yopi, kalau seandainya prediksi saya salah, kamu bilang salah. Tapi kalau prediksi saya benar, kamu bilang benar. Karena ada energi yang sulit aku ceritakan dari Yopi. Ini udah masuk energinya. Tapi aku nggak tahu. Yopi suka cerita, suka ngobrol pada dirinya sendiri pada saat kamu sering dibully sama teman-teman kamu. Tapi di depan teman-teman kamu akan berusaha tersenyum. Tapi saya nggak tahu benar atau tidak, energi ini aku rasakan kuat banget. Di belakang. Saya nggak tahu ya Yopi. Karena kalau kita sudah kayak gini, kita bertukar energi. Energi yang kamu rasakan, aku rasakan. Kamu benar-benar suka membohongi diri sendiri. Kamu kelihatan bahagia, tapi sebenarnya enggak. Kamu sering membohongi, kamu dusta sama dirimu sendiri. Kamu takut nanti kalau kamu jujur, teman-teman kamu nggak bisa terima kamu. Tapi itu terserah dari Yopi benar atau tidak. Energi Yopi kuat sebenarnya. Kalau Yopi bisa mengendalikan energi menjadi lebih positif, mungkin kamu akan jadi orang yang is the best. Tapi untuk saat ini kamu nggak bisa mengendalikan. Kamu masih ingin berusaha untuk memperbaiki itu, tapi kamu sulit. Kamu juga terjebak satu masalah percintaan yang kamu sendiri nggak bisa atasin. Iya benar, betul. Jadi di sini, please, ini penerawangan saya buat kamu. Kamu harus lebih introspeksi diri. Kamu harus bisa lebih percaya pada dirimu sendiri. Yakin perbedaan itu semua bukan tanpa sebab. Mumpung ada Bunda di sini, kalau kamu mau nangis, nangis. Supaya beban kamu juga berkurang, energi negatif kamu bisa sedikit banyak, saya bisa bantu memberikan energi yang lebih positif buat kamu. Aku tipikal orang yang susah buat nangis Bun. Mungkin benar kata Bunda, semuanya ditelan sendiri. Aku pun kalau ada apa-apa ngobrol sama diri aku sendiri. Memang tidak banyak orang yang tahu bagaimana sebenarnya aku. Dalam artian mereka semua taunya ya Yopi yang happy aja, Yopi yang senang aja. Tapi emang aku cuman bisa menunjukkan siapa diri aku itu ke keluarga, mungkin orang terdekat, dan salah satunya mungkin kalau yang di kantor, orang terdekat aku adalah Novi. Jadi Novi pun tahu gimana aku sebenarnya. Sekali, please. Enggak. Ya intinya adalah ya memang selama ini masih membohongi diri sendiri, dalam artian aku buat bisa dilihat orang tuh happy. Ya, Yopi yang happy, Yopi yang selalu iya aja gitu, tapi memang di dalam hati sendiri tuh agak sedikit susah untuk menerima itu gitu. Emang complicated banget Bun ya? Iya. Karena energi dia makan banget ke aku. Jadi ibaratnya mungkin kalau secara goib, secara kodam, mungkin yang di diri Yopi mau minta tolong sama Bunda. Tapi di sini kamu juga harus bisa menyayangi diri kamu sendiri dan harus jujur. Intinya seperti itu. Kalau kamu mau nangis, nangis aja. Karena kamu sering nahan tangis. Ya. Kamu sering nggak bisa kontrol sebenarnya kalau sudah di rumah. Ya. Tapi kalau bersama teman-teman kamu bohong, kontrol. Tapi setelah sampai di rumah kamu nggak kontrol. Yakin. Perbedaan, maksudnya sesuatu yang orang lain anggap tidak bagus, itu akan menjadi bagus buat kamu. Kamu harus terima itu, kamu harus kuat. Soalnya Yopi ini sebenarnya dia mengasihi banyak orang, tapi dia merasa nggak ada yang mengasihi dia. Semuanya palsu. Ini energi yang kurasakan dari gerakan dia, dari perasaan dia seperti itu. Sebenarnya dia mau protes, tapi dia nggak berani. Karena kalau dia protes, dia dianggap Yopi yang nggak bisa ngebahagiain. Oh, Yopi yang nggak happy, Yopi yang ini, image dia akan hilang. Oke, Bun. Iya Bun. Ya, kayak gimana Bun cara menetralisir atau membuang energi negatif dari? Oke, Yopi, kamu yang sabar, kamu kuat, semangat. Ya. Di sini aku akan coba membantu energi Yopi untuk menjadi lebih positif. Cuman
intinya Yopi harus bisa menerima kekurangan diri sendiri juga. Jadi kalau mau marah, marah aja. Kalau mau nangis, nangis aja. Nggak usah ditahan. Ini jadi terbawa energinya Yopi ini. Iya. Memang kalau seperti itu ya Bun, emang kayak gini selalu ya Bun ya. Karena dia menguasai, maksudnya dia bercerita ke saya. Bukan dia. Secara garis besarnya yang ada di diri dia cerita ke saya. Jadi kalau kita lihat Yopi ini strong, happy, tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty loh. Parah sih. Hatinya Hello Kitty banget, ya kan? Jadi aku ketularan nih, ya kan? Cuman dia kadang-kadang menahan itu buat happy aja deh gue dilihat di matanya orang seperti itu. Jadi sekarang saya akan coba. Tadi kan Mbak Novi bilang harus pakai praktik dari Mbak Novi. Oke, saya coba akan memperbaiki energinya Yopi. Cuman nanti tolong lebih rileks lagi. Nah, udah siap? Siap. Oke. Iya, oke. Ini Bunda baru pertama kali ketemu loh ya? Iya. Baru ketemu ya? Iya. Aku baru ketemu sama Bunda. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi di sini saya nggak ungkap semuanya. Iya. Tapi garis besarnya aja kamu seperti itu. Tolong Yopi lebih rileks ya. Saya akan melakukan sesuatu untuk kebaikan Yopi. Iya, oke Bunda. Ya, oke. Itu. Bisa minta tolong satu orang lagi nggak? Maksudnya Mbak Novi pegang ininya, terus satu lagi pegang kepala Yopi karena. Boleh Om Dodi? Ya. Om Dodi. Aku gimana nih? Nggak, Relax relax. aja. Enggak, pegang ayo. Relax, relax. Enggak, gini. Iya. Nggak sakit kan? Enggak. Oke. Sebelah sini, Bun? Sudah, Bun? Belum. Sebelah sini? Mbak Novi sebelah sana. Yes. Kalau dipegang ya, sorry. Ini aku nggak kasih jarum ya. Enggak.
rasa cukup deh. Cukup ya? Cukup. Oke. Thank you Om Dot. Kalau ini benar. Minum aja airnya, nggak usah ini. Oke. Iya, Bun. Tadi memasang di beberapa titik, Bun. Aku hanya memasang di dagu kanan kiri, terus di bibir sama sudut kening. Itu untuk membantu dia untuk lebih percaya diri dulu, paling tidak menetralkan energi negatifnya dia. Karena supaya pikiran dia lebih agak rileks, yang terutama tenang. Dan pesan saya sama Yopi, lebih menjaga perasaan sendiri, jangan terlalu menjaga perasaan orang tuh bahaya. Yes. Gimana Kak ya, setelah dipasang? Mungkin kalau reaksinya belum, nggak ada reaksi apa-apa ya. Cuman kalau aku boleh cerita tadi pemasangannya, nggak berasa sih. Aku nggak berasa apa-apa, nggak berasa. Mungkin kalau misalnya kalau kalian pernah laser PRP itu, PRP ya, tahu kan PRP itu? Iya. Nah itu kayak gitu sih rasanya, kayak cetik gitu. Tapi nggak berasa gimana. Maksudnya kata orang kan susuk tuh apa ya, jarum gede apa gitu kan, di film-film pun kayak gitu kan. Ternyata ya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Memang fungsi dari susuk sendiri itu nggak perlu yang gede, tapi yang gede itu fungsinya isi dari susuk itu sendiri. Kan sekarang udah canggih dong, zaman dulu juga sudah canggih kan. Kalau nanti kuisi gede gini ada langsung nanti. Tapi itu kalau di rongsen tetap kelihatan ya, ada. Ada ya, Bun. Tapi dulunya medianya memang besar, Bun. Nggak seperti Enggak, itu. sama. Cuman dulu kan mungkin lebih agak kasar karena zaman dulu belum ada mesin. Kalau sekarang pembikinan jarum kan ada mesinnya. Iya. Jadi lebih rapi. Lebih mempermudahkan, cuman yaitu pemasangan juga itu lebih hati-hati karena bendanya kan kecil ya. Bunda, Kayopi ini udah dipasang susuk ya? Ada Udah. pantangannya nggak sih? Oh iya. Pantangannya, Yopi nggak usah makan yang ada kecambahnya. Hindarin itu dulu 1 minggu. 1 minggu aja. Sama labu kuning. 1 minggu. Setelah itu boleh dimakan. Hanya untuk 1 minggu aja berpantang dulu. Jangan makan itu. Oke. Ya. Iya, Ingat tuh. Bunda terima kasih ya Bunda ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih Mbak Novi, Yopi yang udah mau bantuin kita di sini ya. Aku baru ketemu sama Bunda hari ini. Itu emang langsung dibacain sama Bunda. Tapi bener gak Kak? Semua benar. Jadi dibacain sama Bunda. Bener ya? Penerawangannya Bunda tentang aku itu semuanya benar. Mungkin itu apa ya? Sisi positifnya yang aku ambil adalah ya benar kata Bunda, aku harus jadi orang yang apa ya, harus memperdulikan diri aku juga sendiri. Betul. Intinya kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Betul. Gitu ya mungkin ya Bun ya. Iya. Sama halnya kita harus menyenangkan diri kita dulu sendiri. Jadi lebih jaga perasaan sendiri. Nah, iya gitu tadi sih. Iya, semoga aja ya. Semoga aja. Semoga. Terima kasih Bunda Wejangan. Oke, sama-sama Mbak Novi. Posting kalian op. Iya. Oke, baik pemirsa Cumi Misteri, sampai di sini dulu. Kayak Opi sudah dipasang susuk dan auranya makin wow. Semoga ya. Nanti kita ketemu seminggu lagi, kita lihat aura aku seperti apa ya. Iya, aura-auran kali ya. Aura-auran. Oke, kita udah membahas susuk dari mulai perkembangan susuk, efek negatif dari susuk sendiri, efek positif juga, dan kita praktekin langsung dari tim kita yaitu Kayopi yang udah bersedia. Oke, terima kasih ya Kayopi. Sama-sama Novi, terima kasih ke Bunda ya, juga. terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Oke.